dia balik mengkhianati Prabowo dan berselingkuh dengan Surya Paloh membentuk koalisi baru. Kan muter-muter gak karu-karuan ini. Tapi pada intinya mereka adalah kelompok para pengkhianat yang sangat oportunis, pragmatis, dan hanya mementingkan kekuasaan. Kawan satu koalisi saja mengkhianati, apalagi kita rakyat Indonesia yang mereka tidak kenal kita. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, kali ini saya akan sedikit bercerita. Drama istilahnya, drama tentang Pilpres tahun 2024. Judulnya adalah Para Pengkhianat yang Sedang Saling Mengkhianati. Sahabat Main TV, kalau kita lihat pergolakan politik akhir-akhir ini, jujur sebagai rakyat, mungkin Anda sama dengan saya, tertawa geli gitu loh. Ini seolah-olah karma politik sedang bermain. Bayangkan, contoh, aktornya itu kan ada beberapa orang saja. Cikeas, Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan Caimin atau Mohaimin Iskandar. Kita bicara SBY, Cikeas. Tahun 2003-2004, dikesankan publik dia mengkhianati Megawati Soekarno Putri. Dan 2019 dia juga pernah dalam tanda kutip dikhianati oleh Prabowo Subianto. Sekarang yang terjadi dia juga dikhianati oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini menarik sekali. Ini aktor pengkhianat yang belum pernah terkhianati. Coba bayangkan, dia mengkhianati Pak Prabowo. Dalam video wawancara dengan Najwa Shihab, dia mengatakan kalau Pak Prabowo mencalonkan diri jadi calon presiden, saya tidak mungkin mencalonkan jadi calon presiden. Itu janji saya kepada Pak Prabowo Subianto. Palsu semuanya. Dia mengkhianati Prabowo Subianto. Nah, kita bicara Caimin dan Prabowo. Ini menarik sekali. Caimin tahun 2008 pernah melakukan dalam tanda kutip pengkhianatan politik kepada mentornya, pamannya, sekaligus pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan Gus Dur, selevel Gus Dur, coba bayangkan, selevel Gus Dur, mantan presiden, pamannya sendiri itu terkhianati, diseleding, diambil alih PKB. Nah, ini berlanjut terus sampai sekarang. Mohaimin Iskandar menguasai PKB dan tidak mampu digoyahkan oleh keluarga Abdul Rahman Wahid. Ini memang hebat sekali. Meskipun sekarang masalah-masalah kardus durian, masalah sogok menyogok suap penyuap korupsi sedang diungkap kembali oleh KPK. Hari ini katanya dipanggil tapi dia ingkar, mangkir. Ya itulah terjadi. Beberapa bulan yang lalu dia membangun koalisi dengan Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Raya. Kemudian masuklah Golkar dan PAN dalam koalisi itu, diganti menjadi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada titik ini Mohaimin merasa sudah tersingkirkan pelan-pelan oleh koalisi baru ini. Konon katanya, menurut yang saya dengar, Pak Prabowo lebih banyak diskusi secara intens dengan Golkar dan PAN dan PKB ditinggalkan. Akhirnya pada saat ulang tahun PAN yang ke-25, pidatonya seorang Prabowo Subianto tiba-tiba mengganti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Caimin tidak diberitahu, Caimin merasa dikhianati. Lalu apa yang terjadi? Dia balik mengkhianati Prabowo dan berselingkuh dengan Surya Paloh membentuk koalisi baru. Akhirnya sekarang ini, kalau kita melihat silang sengkarut drama para pengkhianat yang saling mengkhianati ini, kita melihat kapasitas
sosok pemimpin yang sedang digadang-gadang seperti itu. Jadi pada kesempatan ini, sahabat Main TV, saya mengajak Anda untuk cerdas, memilih dan memilah. Masa sih Indonesia yang sebesar ini, 275 juta, dipimpin oleh para pengkhianat yang sering mengkhianati? Coba bayangkan, Anies Baswedan, dia tega mengkhianati SBY dan AHY. Padahal berulang kali datang ke Cikeas, berulang kali datang ke Pacitan, bahkan mengirim surat pribadi ke AHY. Bahkan AHY bagaimana tidak membumbung tinggi, dikatakan ibu saya, kata Anies, itu menginginkan AHY jadi calon wakil presiden. Jadi ucapan-ucapan seperti ini kan dibolak-balik tidak karu-karuan. Tipikal para pengkhianat begini, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi marilah kita berpikir jernih. Jangan kita begitu gegabah hanya karena tidak bersetuju dengan Pak Jokowi misalkan, lalu memilih Anies Baswedan. Bayangkan sekali, Caimin, Anies Baswedan bersatu. Tipikal dua orang ini hampir sama. Orang yang sangat khatam, tamat berijazah untuk melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kepada orang-orang yang telah membesarkan dirinya. Caimin mengkhianati Gus Dur. Anies Baswedan mengkhianati Prabowo Subianto. Dan Prabowo juga mengkhianati Caimin. Jadi kan muter-muter gak karu-karuan ini. Tapi pada intinya mereka adalah kelompok para pengkhianat yang sangat oportunis, pragmatis, dan hanya mementingkan kekuasaan. Pada kesempatan ini saya kembali lagi mengingatkan Anda, sahabat Main TV, gunakan akal sehat, gunakan nurani kita, agar kita bisa memilih pemimpin yang terbaik buat Indonesia ini. Pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik. Kita cari pemimpin yang mempunyai keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah. Coba bayangkan, Prabowo Subianto. Ada keluarganya, istrinya siapa, anaknya siapa, kita tahulah. Dan sekali lagi, jangan pernah diberikan panggung para pengkhianat ini. Nantinya mereka juga akan mengkhianati. Kalau dengan kawan seiring, kawan satu koalisi saja mengkhianati, apalagi kita, rakyat Indonesia, yang mereka tidak kenal kita. Kita itu hanya dipelokoto saja, dibodohi oleh mereka dengan diberikan janji-janji yang luar biasa, agar kita memberikan suara pada mereka, padahal mereka adalah kaum pengkhianat yang sering mengkhianati kawan-kawan sendiri. Kawan sendiri, mentor sendiri, dikhianati, apalagi kita rakyat jelata. Jadi marilah kita cerdas untuk memilih pemimpin yang baik, santun, yang mempunyai kesopanan Indonesiawi yang baik dan tidak mempunyai rekam jejak sebagai seorang pengkhianat. Kalau kita melihat drama pengkhianatan oleh para pengkhianat ini, miris kita. Karena negeri ini sudah dikuasai oleh kaum pragmatis. Kita jangan pernah membiarkan negeri kita yang tercinta ini diatur hanya oleh elit-elit politik. Kita hanya dianggap sebagai orang yang dibutuhkan suaranya, kemudian kita diabaikan kembali. Yang mendapatkan benefit hanya mereka dan kelompoknya, bukan kita. Apalagi oleh kelompok-kelompok para pengkhianat. Jangan mau kita dikhianati oleh para pengkhianat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.